Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 yang saya sayangi dan saya banggakan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kalian masih dapat bertemu dengan Bu Laila dalam mata pelajaran prakarya di semester 1 di bab 1, yaitu tentang kerajinan bahan keras. Namun, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, langsung saja kita lihat pada slide berikutnya. Di sini terdapat peta materi dari bab kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras mempunyai 3 sub materi, yaitu yang pertama, prinsip kerajinan bahan keras. Yang kedua, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Dan yang ketiga yaitu proses produksi kerajinan bahan keras. Untuk jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras, di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, kerajinan bahan keras alami meliputi dari kayu, bambu, dan rotan. Yang kedua, kerajinan bahan keras buatan meliputi dari kaca dan logam. Untuk proses produksi kerajinan bahan keras, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, bahan kerajinan bahan keras. Yang kedua, alat produksi kerajinan bahan keras. Yang ketiga yaitu produk kerajinan bahan keras. Selanjutnya, ada proses kerajinan bahan keras. Kemudian, ada kemasan kerajinan bahan keras. Yang terakhir, ada contoh proyek kerajinan bahan keras. Namun, semua alur tersebut tetap harus memperhatikan K3, yaitu keamanan dan keselamatan kerja, serta kebersihan. Kita masuk pada prinsip kerajinan bahan keras. Yang pertama, ada keunikan bahan kerajinan meliputi dari bahan yang digunakan, 2 alat yang digunakan, 3 ketekunan pengrajin. Yang kedua, keragaman muatan nilai dalam produk. 1 produk dengan nilai fungsional, 2 produk dengan nilai informatif, yang ketiga produk dengan nilai simbolik, yang keempat produk dengan nilai prestis atau wibawa. Yang ketiga, ada aspek rancangan dalam produk kerajinan. Yang pertama ada faktor teknis, yang kedua faktor ekonomis, yang ketiga faktor ergonomis, yang keempat faktor sains dan teknologi, yang kelima faktor estetika, yang keenam faktor kondisi lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas jenis dan karakteristik bahan keras. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, bahan keras alami, yaitu bahan yang berasal dari sumber daya alam, seperti hutan, bumi, dan laut yang bersifat keras. Meliputi dari bahan kayu, bambu, dan rotan. Yang kedua, yaitu dari bahan keras buatan, adalah sesuatu yang diolah manusia dari beberapa bahan dan bersifat keras. Meliputi dari bahan kaca dan logam. Selanjutnya untuk proses produksi kerajinan bahan keras. Yang pertama, kerajinan bahan keras alami. A. Kerajinan kayu. Teknik yang dapat dilakukan dalam pembuatan kerajinan dari kayu diantaranya adalah teknik ukir, teknik puput, teknik potong sambung, teknik bor, dan beberapa teknik lainnya. Dari sekian teknik tentunya yang paling sulit adalah teknik ukir. Karena mengukir tidak sembarang orang bisa. Diperlukan keterampilan yang baik agar hasilnya juga berkualitas dan tidak boros bahan dasar. B. Kerajinan bambu. Proses pembuatan kerajinan bambu perlu pengetahuan yang tidak terlalu sulit. Kenali bambu dengan baik agar ketika dibuat kerajinan bambu tidak mudah pecah. Adapun cara memilih bambu yang baik untuk digunakan adalah yang pertama, pilihlah bambu yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Yang kedua, setelah ditebang, lalu dipotong sepanjang 2 atau sampai 3 ruas. Yang ketiga, simpan di tempat yang sejuk dan tegakkan hingga 5-6 hari. Yang terakhir, pilihlah bambu yang memiliki ruas paling panjang, agar mudah dibentuk kerajinan apa saja. C. Kerajinan rotan. Proses pembuatan anyaman rotan dilakukan beberapa tahapan antara lain. Yang pertama, pembuatan kerangka. Yang kedua, penganyaman. Yang ketiga, pengecatan. Yang keempat, proses finishing. Kita masuk yang kedua, yaitu kerajinan bahan keras buatan. A. Kerajinan kaca.
Proses pembuatan kerajinan lukis kaca sebagai berikut. 1. Pembuat gambar. 2. Menebalkan gambar dengan spidol. 3. Gambar ditaruh di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena. Yang keempat, memberi warna pada gambar dengan cat. Yang kelima, menutup seluruh permukaan kaca dengan cat. Yang keenam, lukisan kaca selesai dan dapat dibingkai. B. Kerajinan logam. Pembuatan kerajinan logam dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dibentuk dengan tangan dan bantuan alat seadanya. Kita masuk pada kemasan produk kerajinan bahan keras. Kemasan secara umum dimaksudkan adalah sebagai bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lainnya. Untuk menampilkan kesan dan pandangan terhadap suatu isi produk, maka packing biasanya dibentuk atau didesain sedemikian rupa, sehingga pesan yang akan disampaikan akan dapat ditangkap oleh pemakai produk dengan baik. Contoh kerajinan bahan keras alami. Ada Vespa kayu, ada gelas dari bambu, ada tudung saji dari rotan, dan ada kursi dan meja dari bahan rotan. Berikutnya ada contoh kerajinan bahan keras buatan. Ada lukisan kaca dari bahan kaca, ada bros dari bahan logam. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian.